Perhatian. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah berdoa ya. Berarti satu kewajiban sudah selesai. Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik belum kita laksanakannya. Hal yang kita laksanakan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu sebelum melakukan aktivitas kita selalu harus berdoa ya. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik itu seperti biasa menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi untuk hari ini lagu apa? Sabang. Dari Sabang sampai Merauke ya. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Sebelum guru lanjut, ibu absen dulu ya nak. Siapa sudah hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatannya. Jadi anak-anak sekalian, kita harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Walaupun di masa pandemi sekarang ini pembelajaran kita tidak menentu ya. Kadang kita daring, kadang kita luring. Tapi kenapa itu anak-anak itu tidak buka itu anunya? Kenapa tidak buka? Pasang facial. Pasang. Kita harus selalu menggunakan protokol kesehatan. Ini masa pandemi ya, masa penyakit. Jadi anak-anak tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Walaupun kita di tingkat daring, di tingkat luring, tapi kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Ya, anak-anak, kalian itu tidak selangkah lagi. Sudah tamat di sini. Kalian sudah lama lagi tamat di sini, tapi kalau tanggung jawabnya kalian belum selesai ya. Anak-anak sekalian, setelah tamat di sini, tugasnya kalian apa? Kalian harus mengaplikasikan ilmunya kalian di luar. Ilmu yang kalian dapatkan di sini, kalian harus aplikasikan di luar. Apalagi kita ini tinggal di daerah pesisir yang banyak sekali potensi sumber daya perikanannya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sekarang orang-orang kita dulu sekarang hanya taunya bagian penangkapan, menangkap saja ikan. Sekarang anak-anak punya tanggung jawab. Kalian harus mengubah kebiasaan orang tua kita yang dulunya hanya taunya menangkap, capek-capek dulu menangkap terus. Sekarang kalian harus mengubah, harus mengajar bagaimana caranya mereka melakukan kegiatan yang namanya budidaya. Kalian harus mengajar mereka dari ilmu yang kita dapatkan di SMK. Kalian aplikasikan di sana. Ajar, begini caranya. Ada cara gampang untuk kita meningkatkan taraf hidup. Tanpa harus turun terus setiap hari di laut, turun terus setiap malam di laut. Kita melakukan kegiatan budidaya. Saya tahu ilmunya, saya sudah belajar di SMK. Jadi ilmu yang kita dapatkan di sini aplikasikan. Akan lebih bagus lagi kalau kalian jadi pemeran utamanya. Bagaimana caranya? Ya, kalian mulai kasih contoh. Kasih contoh orang tua. Minta modal sama bapaknya. Pak, saya mau bikin usaha begini. Saya ingin usaha budidaya. Ilmu yang saya dapatkan di SMK, sama aplikasikan. Sama coba-coba bikin kegiatan budidaya dulu. Supaya orang-orang tua saya di sini di kampung bisa lihat saya. Oh, anak yang sekolah di SMK itu berhasil. Mereka jadi pengusaha. Tanpa harus setelah tamat atau sebelum tamat mereka sudah jadi pengusaha, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dari mana? Dari ilmu yang didapatkan di sini. Belajar tentang cara budidaya di sini aplikasikan di luar. Dari situ orang tua akan belajar. Jadi kalian itu jadi aktornya, bukan jadi penonton. Kalau tidak bisa jadi aktor, setidaknya kalian jadi instruktur. Kalian yang mengajar mereka bagaimana
Teknik pemanenan ikan ya. Ya, Bu. Siapa yang masih ingat itu? Apa itu pemanenan? Siapa yang bisa masih ingat itu apa itu pemanenan? Ya, Bu. Oh, Agim, apa itu? Pemanenan adalah kegiatan akhir dari budidaya di mana kegiatan tersebut adalah suatu proses pengambilan ikan hasil budidaya untuk diolah atau diteruskan kegiatan pemeliharaan selanjutnya. Ya, kegiatan pemanenan itu adalah kegiatan akhir dari budidaya. Jadi, setelah kegiatan pemanenan ada yang dinamanya pasca panen. Jadi akhir dipelihara tapi ada yang namanya pasca panen. Pasca panen itu ada dua ya. Kalau tidak diolah hasilnya maka akan dilanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Misalnya kalau panen benih. Panen benih kalau sudah dipanen hasilnya itu ada yang dijual, ada yang dilanjutkan di kolam pembesaran. Oke, setelah itu Ibu Guru mau coba tanya lagi. Minggu lalu Ibu Guru memberikan penjelasan bahwa ada 3 jenis pemanenan. Siapa yang masih ingat itu 3 jenis pemanenan? Bu. Iya, apa itu? Pemanenan larva, pemanenan benih, pemanenan konsumsi. Iya, pemanenan larva, pemanenan benih, dan pemanenan ikan konsumsi. Ya, itu pelajaran minggu lalu ya. Berarti anak-anaknya Ibu Guru ini alhamdulillah kalau Ibu Guru menjelaskan masih kalian paham ya. Mungkin di rumah juga belajar ya. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah pertahankan itu, tetap belajar di rumah. Oke, anak-anak, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik pemanenan ikan, hari ini kita belajar tentang sortasi dan grading. Hari minggu lalu kita belajar tentang pemanenannya. Hari ini setelah kita panen kita melakukan yang namanya kegiatan sortasi dan grading. Iya. Apa kira-kira tujuannya? Kita mempelajari tentang kegiatan sortasi dan grading. Yang pertama itu, peserta didik dapat menganalisis proses sortasi ikan berdasarkan tingkat kesegaran ikan dengan metode diskusi dan pengamatan dengan benar dan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memulaikan proses grading ikan berdasarkan permintaan pasar dengan metode diskusi dengan baik. Jadi ini tujuan yang ingin dicapai hari ini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi tentunya berhubungan dengan sortasi dan grading. Oke, anak-anak lanjut ya. Coba perhatikan gambar di bawah, di atas ini. Apa yang kalian lihat di sini? Gambar ikan yang bagus dan gambar ikan busuk. Kenapa ini? Ikan lele, ikan segar ya. Ini gambar ikan segar dan gambar ikan yang mulai busuk. Iya, dia ada titik-titiknya. Jadi ini akan kita amati hari ini apa kira-kira hubungannya antara gambar yang Ibu Guru tampilkan di sini dengan kegiatan sortasi. Ini yang akan kita pelajari ya. Oke, Ibu Guru lanjut ya. Anak-anak tahu apa? Pernah dengar kata sortir? Pernah, Bu. Apa itu kira-kira sortir? Bagaimana apa yang dilakukan kalau orang menyortir? Misalkan ya, ada kira-kira misalkan. Jadi nama lain dari sortasi itu adalah sortir. Nah, sortasi itu apa? Sortasi dalam untuk perikanan adalah sortasi adalah memisahkan ikan berdasarkan jenisnya, ukurannya, dan tingkat kesegarannya. Ini prinsip sortasi. Dia memisahkan ikan berdasarkan jenisnya, berdasarkan ukurannya, berdasarkan tingkat kesegarannya. Kalau berdasarkan jenisnya itu Ibu Guru tahunya ada 2 ya, ikan dasar dengan ikan permukaan. Nah, Ibu Guru mau tanya lagi, siapa yang masih ingat nama lain dari ikan dasar dengan ikan permukaan? Saya, Bu. Apa itu Sulaiman? Ikan pelagis dengan ikan demersal. Ikan pelagis dengan ikan demersal. Jadi jenis ikan itu ada 2 yang akan disortasi, yaitu ikan pelagis dengan ikan demersal. Kalau berdasarkan ukurannya ada 3. Ada ikan ukuran besar, ada ikan ukuran sedang. Kalau ada ikan ukuran sedang dengan besar berarti yang lain satunya apa? Ikan ukuran kecil. Ya. Kalau berdasarkan tingkat kesegarannya terbagi lagi 2, yaitu ikan segar dan ikan mulai busuk. Iya, ini. Sama di sini ada yang mau ditanyakan?
Paham, Bu? Iya, kegiatan sortasi itu dilakukan. Kalau contohnya itu sortasi ikan lele ya. Siapa yang masih ingat nama latinnya ikan lele? Bu. Apa itu nama latinnya ikan lele? Clarias petratus. Clarias petratus. Ya, itu nama latin dari ikan lele. Kenapa dilakukan sortasi untuk ikan lele? Karena ikan lele yang kita pelihara itu, tunggu sebelum lanjut. Ikan lele itu termasuk ikan apa? Yang kalian tahu, ikan makan apa? Karnivora. Karnivora itu makan apa? Daging. Ikan daging. Jadi karena ikan lele itu adalah pemakan daging dan pertumbuhan ikan lele seperti gambar ini ya, coba perhatikan gambar ini. Ini ikan lele ukurannya sama tidak? Tidak. Tidak sama ukurannya, tapi umurnya kemungkinan sama. Jadi ikan lele itu memiliki pertumbuhan yang tidak sama. Nah, ini ukurannya beda tapi umurnya sama. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya ikan lele kita gabung satu tempat ikan lele besar dengan ikan lele kecil? Di mana kita tahu bahwa ikan lele itu termasuk ikan karnivora. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita gabung? Pertama, kalau misalnya kita kasih makan bagaimana? Ikan yang besar akan mendapatkan makanan lebih banyak. Iya, ikan yang lebih besar akan mendapatkan makanan yang lebih banyak. Otomatis ikan yang kecil, ikan yang besar semakin besar dan ikan yang kecil semakin kecil. Karena perbagian makanannya tidak sama. Terus kedua lagi, kalau misalnya ikan lele besar sama ikan lele kecil disimpan satu tempat dan makanannya tidak mencukupi, apa yang terjadi? Terjadi kanibalisme. Akan terjadi yang namanya kanibalisme. Apa itu kanibalisme? Teman makan teman. Teman makan teman. Jadi ikan lele besar akan memangsa ikan lele yang ukuran kecil. Iya. Terus ada lagi alasan ketiga kenapa kita lakukan yang namanya sortasi, yaitu ikan lele itu kadang ada yang terserang penyakit seperti gambar pertama tadi Ibu Guru perhatikan. Ada ikan lele yang ada bintik-bintiknya ya. Ya, Bu. Iya, ikan lele yang ada bintik-bintiknya itu adalah ikan lele yang terserang penyakit. Ya, Bu. Dan ikan lele yang terserang penyakit apabila disimpan pada satu tempat dengan ikan lele yang sehat, otomatis dia akan menulari ya. Dia akan menulari ikan lele yang sehat. Kalau ikan lele yang sehat ditulari itu, kalau semuanya ditulari dalam satu wadah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ikan lelenya kita pelihara kan apa? Mati. Mati. Kalau sudah mati ikan lelenya siapa yang ngabuki? Petani. Petani. Jadi itu kenapa dipisahkan? Karena kalau dia tidak dipisahkan, dia akan menular pada temannya. Kalau sudah menular pada temannya, otomatis dalam satu wadah budidaya kita itu, ikan lele yang kita pelihara itu akan banyak yang mati. Kalau mati yang rugi kita sendiri sebagai petani. Jadi harus dipisahkan memang. Asal dilihat lain modelnya pisahkan. Ya? Ya, sampai di sini aja mau ditanyakan ya? Dadah. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Kalau kalian tidak bertanya berarti Ibu Guru yang tanya dulu. Kalau misalnya yang kalian tahu itu ikan lele tadi yang bintik-bintik merah itu kira-kira apa penyebabnya dasar? Bakteri. Jadi itu dia sakit itu karena dia terinfeksi. Kena bakteri. Iya, dia terinfeksi. Jadi kalau dia sudah terinfeksi seperti itu, pisahkan memang nih. Nah, sebelum dia menjalar ke teman-temannya yang lain, ya. Oke. Terus. Jadi buku lanjut ya. Ini. Ada video ikan segar dengan ikan yang mulai busuk. Ini ada tabel. Coba perhatikan tabel ini. Tabel perbedaan antara ikan segar dan ikan mulai busuk. Jadi kalau mau melihat
Ikan segar dan ikan bule busuk, bagaimana cara membedakannya? Perhatikan di bagian ininya, bagian matanya, insangnya, warnanya, baunya, dagingnya, sampai di keberadaannya di dalam air. Jadi pertama, lihat matanya. Kalau matanya masih cerah, bening, cembung, menonjol, berarti ikannya itu kira-kira masih segar. Kalau ikannya pudar, berkerut, cekung, tenggelam, otomatis dia busuk. Kira-kira tenggelam bagaimana modelnya ini? Ikan yang tenggelam atau mata yang tenggelam? Matanya tenggelam. Matanya yang tenggelam masuk ke dalamnya, sama dengan kalian kalau begadang, matanya masuk ke dalam. Itu berarti kalian ciri-cirinya busuk ya? Tidak ya? Iya. Yang kedua, perhatikan insangnya. Siapa di sini anaknya ibu guru yang selalu temani mamanya turun di pasar? Oke. Ivan. Iya, selalu temani mamanya turun di pasar beli ikan. Kalau pergi di pasar ikan itu, orang tua itu dia tidak tanya penjual kapan akan ikan, tidak. Tapi selalu langsung dia lihat dulu, dia buka, langsung buka insangnya seperti ini, dia akan lihat. Oh, kalau dia lihat insangnya masih cerah, oh ikannya ini masih baru. Tapi kalau sudah lihat insangnya sudah pudar warnanya, pas orang tua dia bilang, ih ikannya sudah mau busuk. Toh? Nah, terus kedua, kadang ada lagi istilahnya orang tua itu dia akan tekan dagingnya. Kalau dagingnya dia tekan seperti ini, baru dagingnya tidak turun ke dalam, masih elastis, berarti itu ikannya masih segar. Tapi kalau dia tusuk begini, masuk air di tangannya bagi orang tua, baru dia cium botok, busuk, berarti ikannya sudah tidak segar lagi, sudah busuk. Itu caranya membedakan ikan antara ikan segar dan ikan muda busuk. Orang tua sudah tahu caranya, walaupun dia belum tahu ilmunya, tapi mereka tahu caranya bagaimana. Itulah bagaimana itu caranya. Dia lihat insangnya, dia lihat dagingnya, dia lihat sisiknya. Kalau sisiknya baru disentuh begini sudah terlempar, otomatis itu ikannya sudah busuk. Kalau dia setengah mati buka itu sisiknya, itu ikannya, berarti ikannya masih segar. Kalau sisiknya masih menempel ya. Iya. Terus dinding perutnya. Ini akan kalian, tabel ini akan kalian amati sebentar pada waktu praktek ya. Sebentar setelah penjelasan ibu guru kita akan praktek mengamati bagaimana yang namanya ikan segar, bagaimana mengamati ikan yang busuk ya. Yang lanjut, dinding perutnya. Kalau dinding perutnya masih utuh, masih bagus kelihatan, tidak ada luka-lukanya, itu berarti ciri-cirinya ikannya masih segar. Kalau dinding perutnya itu sudah menggelembung kayak bengkak ya, kayak bengkak, dia menggelembung kayak bengkak, kadang keluar cairan di perutnya, berarti ikannya itu sudah tidak segar lagi. Yang terakhir, cara membedakan yang lain terakhir, di dalam air. Kalau ada kalian dapati ikan yang mengapung di atas air, kalau kalian di tempat budidaya ya, kalau ada ikan yang sudah mengapung di dalam air, itu berarti ikan itu sudah lama mati ya. Tapi kalau ada ikan yang mati tapi dia masih tinggal di dasar, itu otomatis ikannya itu masih segar, baru mati itu kalau masih tenggelam. Sama dengan manusia ya. Kayak manusia, coba ibu guru sering dengar itu, kalau ada orang tenggelam itu dia selalu tunggu mengapung. Kalau tidak bisa didapat, dia tunggu dulu mengapung. Kenapa dia tunggu mengapung? Karena itu tandanya dia sudah lama meninggal di orang. Tapi kalau masih pertama dia tenggelam, orang itu pasti akan setengah mati cari, karena dia akan tinggal di dasar dulu. Begitu, ikan juga begitu. Jadi kalau kita pergi tempat budidaya, panen, ikannya masih di dasar, berarti ikannya itu baru-baru mati. Tapi kalau ikannya sudah mengembang di atas, mengapung, berarti ikannya sudah busuk. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham di sini? Paham? Bisa dipahami ya? Ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan di tabel itu, berarti sudah dijelaskan ciri-cirinya ikan segar bagaimana, ikan busuk bagaimana. Sekarang bagaimana cara melakukan sortasi ikan ukuran konsumsi? Untuk pembahasan ini
ada kata ikan ukuran konsumsi. Berarti ini ikan ukuran konsumsi itu kita panen itu sudah langsung, dia langsung diolah, bukan lagi lanjut ke pembesaran ya, karena dia sudah ada kata konsumsi. Apa itu konsumsi yang kalian tahu? Makan, menghabiskan ya. Jadi dia ini kita akan belajar bagaimana melakukan kegiatan sortasi ikan konsumsi. Ada dua cara. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya, memisahkan ikan berdasarkan ukurannya. Ukurannya itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya ikan besar, Ikan sedang, sedang, sama ikan kecil. Yang kedua, cara yang kedua yaitu melakukan pengamatan mutu berdasarkan organoleptik. Organoleptik. Apa itu organ? Tahu organ kan? Dari kata organ ini. Organ, anggota tubuh. Kalau organ berarti anggota tubuh. Jadi ini kalau pengujian mutu berdasarkan organoleptiknya itu kita akan lihat anggota tubuhnya mulai dari atas sampai di bawah, mulai dari sisiknya, kalau sisiknya ada yang kurang, siripnya ada yang tidak ada, matanya jangan sampai tidak ada, dia akan dipisahkan, dia disortir yang itu organnya, ya organnya masih utuh simpan satu tempat, organnya setengah utuh simpan lagi satu tempat, organnya sudah betul-betul tidak utuh buang saja. Itu jadi organ yang masih utuh berarti menandakan bahwa ikan yang kita miliki ini mutunya masih bagus. Oke. Apalagi yang ditanyakan kira-kira ada di bagian sini? ada Bu, paham Bu? Paham. Jadi guru bisa lanjut. Bisa Bu? Nah, kita pindah ke grading. Grading. Grading berasal dari kata grade, yang berarti tingkatan atau kelas. Grading dalam istilah perikanan merupakan suatu upaya mengelompokkan ikan menjadi beberapa tingkatan atau kelas sehingga memiliki kelas memiliki mutu yang seragam. Jadi ini kegiatan grading ini, dia ini memisahkan ikan itu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan kelasnya. Jadi misalnya kalau dia kan melakukan grading, perhatikan kalau yang masuk kira-kira kelas A, bagaimana ciri-cirinya? Yang masuk kelas B kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Yang masuk kelas D juga harus tahu. Jadi itu ciri-ciri kriteria yang bisa masuk di kelas-kelas ini harus kita tahu semua, ya. Dan grading ini biasanya dilakukan untuk skala ekspor, ya. Tidak perlu dilakukan grading kalau untuk skala pasar, karena skala pasar kan dia langsung dikonsumsi, ya. Kalau skala ekspor dia memang harus perhatikan mutunya ini, dia harus dilakukan ini karena mutunya harus diperhatikan. Karena apa? Grading dilakukan karena hasil perikanan yang ingin kita jual ini. Kenapa kita lakukan yang namanya grading? Karena mereka juga punya standar. Di luar itu mereka punya standar. Kalau misalnya mereka pesan untuk grade A, yang misalnya masih utuh, masih segar, masih bagus semua, kemudian kita kirimkan grade B, kira-kira apa yang akan terjadi? Ikan yang kita pelihara, hasil perikanan yang kita kirimkan itu kira-kira mereka terima atau mereka tolak? Kenapa bisa? Iya, karena tidak sesuai dengan pesanannya. Mereka ada standarnya. Kita lakukan grade ini karena mereka punya standar juga di sana. Kalau tidak sesuai pesanan yang mereka minta, kemudian kita kirimkan yang tidak sesuai dengan yang mereka pesan, otomatis barang yang kita kirim itu mereka akan tolak. Jadi itu harus diperhatikan semua, harus tahu itu bagaimana yang namanya grade A, grade B, grade C. Tapi saya sedikit lagi, grade apa yang paling bagus kira-kira? Biasanya itu selalunya grade A yang bagus, ya. Oke, ini ada contoh grade udang. Ini gambar udang apa ini? Udang kecil. Udang apa? Udang windu. Udang windu. Siapa yang masih ingat nama latinnya udang windu? Saya Bu. Ya? Penaus Manado. Penaus Manado. Itu nama latin dari udang windu. Jadi kalau
gambar ini coba perhatikan apa yang membedakan kira-kira. Hah? Ukuran. Apa lagi? Harga. Coba perhatikan dari 3 gambar ini. Udang besar setengah kilo harganya 70.000. Udang sedang setengah kilo harganya 65.000. Udang sedang B setengah kilo harganya 48.000. Ini semua sama-sama setengah kilo. Hah? Ini sama-sama setengah kilo, ini setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Tapi kenapa harganya dia beda? Nah, itu. Jadi di sinilah yang nama artinya grade, pentingnya grade dia berperan. Ya? Sama setengah kilo, ini juga setengah kilo, ini setengah kilo, ini juga setengah kilo. Tapi dia harganya bervariasi. Karena apa? Di sini grade-nya. Yang mana kira-kira di sini yang masuk grade A? Yang mana? Coba baca. Hah? Ini udang besar setengah kilo 70.000. Dari harganya saja kita sudah tahu bahwa ini masuk grade A. Berarti ini mutunya yang paling bagus, paling besar. Dia ini mutunya yang paling bagus karena sudah harganya. Ini termasuk grade A. Ini kalau di sini lagi, lihat lagi dari harganya. Berarti ini sama-sama udang sedang. Tertulis di sini sama-sama udang sedang. Udang sedang A, udang sedang B, ya. Tapi beda harga lagi. Beda lagi harganya. Kenapa ada beda harganya? Kira-kira karena di sini kita lihat dari gambar ini banyak isinya ya. Ini sedikit. Kenapa? Kira-kira bagaimana? Coba kalian jelaskan. Hah? Ukurannya tidak sama, sama-sama setengah kilo. Hasilnya ini lebih banyak jumlahnya. Kalau dilihat, ini sedikit jumlahnya. Berarti ini menandakan bahwa ikan yang di sini itu ukurannya sangat kecil. Kalau ini ukurannya sudah sedang-sedang. Ini yang paling besar. Jadi walaupun sama setengah kilo, kan? Walaupun sama setengah kilo, tapi ukurannya ikannya ini berbeda. Kira-kira mana yang lebih enak? Udang besar atau udang kecil? Udang besar. Karena kalau kita masak rata-rata selalu minta udang besar, walaupun sedikit isinya 1 kilo baru harganya mahal, mereka rasa lebih enak dari rasa yang harus saya udang besar. Kenapa? Yang pertama, Mutunya tinggi. mutunya bagus ya, rasanya bagus. Terus di udang itu apanya tidak ada dagingnya? Mananya? Kepalanya kan? Kalau banyak jumlahnya, banyak juga kepalanya. Dagingnya berarti sedikit. Kalau udang besar, tidak banyak jumlahnya dalam 1 kilo. Kan tidak banyak jumlahnya, tapi sedikit saya terbuang. Kenapa? Sedikit saya kepalanya dibuang. Itu kenapa ada beda harganya. Kan? Paham kan? Iya. Kenapa ada beda harganya? Memang ini banyak dilihat, banyak jumlah. Ya, banyak jumlah dalam 1 kilo. Tapi karena kita tahu bahwa udang itu kepalanya sedikit sih. Kan? Sedikit sih. Kepalanya tidak ada dagingnya, dibuang saja ya. Ya, ada yang makan kepala udang? Tidak ada kan? Tidak ada yang makan kepala udang. Itu makan kepala udang? Suka? Tidak ada. Jadi ini yang terbuang banyak. Harganya memang murah, tapi yang terbuang juga banyak. Dagingnya sedikit. Kalau ini harganya mahal, tapi dagingnya yang banyak, yang terbuang sedikit. Ini sedang-sedang. Ini sedang-sedang, tidak banyak, tidak sedikit, tapi termasuk bagian sedang-sedang. Jadi ini. Terus, kira-kira di luar dari fisik seperti ini, ada lagi kira-kira di bahan ajar yang Ibu Guru berikan itu ada spesifikasi grade udang apa? Udang apa di situ? Grade A, bagaimana ciri-cirinya? Siapa yang bisa bacakan untuk grade A di situ di bahan ajar? Apa itu? Grade A? Anggota badan lengkap. Anggota badannya masih lengkap. Tidak ada cacat badan. Tidak ada cacat di badannya. Tekstur daging keras. Tekstur dagingnya masih keras. Warna cemerlang sesuai aslinya. Warna masih cemerlang sesuai dengan pertama kali ditangkap. Sama warnanya masih segar, masih seperti warna asli. Habis? Iya. Kalau grade B siapa yang bisa jelaskan Ibu Guru? Hah? Saya Bu, Iya. tekstur daging lembek. Ya, tekstur dagingnya sudah mulai lembek ya, tidak sama yang pertama. Sudah turun. Oke. Apa lagi? Bau sudah tidak segar. Baunya sudah
Anggota badan tidak lengkap. Anggota badannya sudah tidak lengkap lagi. Apalagi? Ada bercak hitam di bagian kulit. Ada bercak hitam di bagian kulit. Ada yang namanya black spot. Nah, titik-titik hitam itu menandakan bahwa mutunya sudah tidak terlalu bagus. Ya, yang grade C, yang grade paling terakhir apa? Siapa yang bisa baca di situ? Ibu, Lagi, tekstur badan lembek, tekstur badannya sudah lembek, kulitnya sudah banyak mengelupas, kulitnya sudah banyak mengelupas, baunya sudah tidak segar lagi, baunya sudah tidak segar lagi. Apalagi? anggota badannya sudah tidak lengkap, Ibu. Anggota badannya sudah lengkap. Jadi itu tadi yang dibacakan sama temannya kalian, ada 3 spesifik kriteria dari grade-grade udang ya. Yang grade A, yang seperti yang kalian dengar itu masih bagus semua. Masih bagus dagingnya, masih lengkap, masih bagus baunya, masih bagus warnanya, itu sudah masuk grade A. Kalau grade B sudah turun lagi mutunya sedikit, sudah mulai lembek dagingnya, sudah ada new black spotnya, tandanya bahwa turun di mutunya. Ya, kalau grade C itu adalah grade di mana udang itu sudah mulai mau rusak sebenarnya, tapi masih bisa dikonsumsi. Ya, dia itu sudah mau rusak, tapi masih belum mengalami kemunduran mutu, dia masih bisa untuk dikonsumsi. Jadi itu kenapa dia harganya sudah rendah. Ya, dan juga keuntungannya kita melakukan yang namanya grading itu sama dengan sortasi, dia stabil harganya, kan? Karena kan kita pisahkan, sudah pisahkan. Ikan yang besar mutu bagus kita simpan di grade A. Udang yang sudah turun sedikit mutunya simpan di grade B. Dan itu harganya juga bervariasi, dia beda-beda harganya. Seperti ini, mungkin ini dilakukan 1 kali panen ya. Ini 1 kali panen. Seperti tadi ikan lele itu tidak sama ukurannya. Ini tidak sama ukurannya. Tapi ini 1 kali panen, 1 kali pelihara. Jadi itu ke apa untuk keuntungannya kira-kira? Ini grade-nya, ini akan membantu. Yang besar harganya tinggi, dan dia akan menyimpangi harga yang rendah ini. Dia akan menyimpangi harga yang rendah ini. Jadi yang tinggi ini akan menyimpangi harga yang rendah. Jadi hasilnya nanti ini dia stabil harganya. Walau memang tidak sama. Harganya memang tidak sama, tapi dia stabil. Dia akan memenuhi yang mungkin ini tidak banyak jumlahnya, yang besar tidak banyak jumlahnya, tapi harganya tinggi. Yang ini mungkin banyak tapi rendah harganya, dia akan seimbang, nanti ujung-ujungnya akan seimbang perhitungannya. Itu gunanya grade ya. Ya, Bu. Oke? Sampai di sini? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham? Ya, Bu. Oke. Berarti untuk materi ini sudah ya. Jadi tidak ada yang mau ditanyakan untuk penjelasannya Ibu Guru. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, oke, Ibu Guru bagi 2 kelompok ya. Karena Ibu Guru sudah menjelaskan, Ibu Guru akan bagi 2 kelompok berdasarkan urutan namanya. Kalian tolong atur mejanya berdasarkan kelompoknya. Kita melakukan diskusi tentang sortasi dan grading ini. Ya, silakan diatur kursinya dan duduk berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing.
Bu guru, kita masih di kelas berapa kan? 11, 10. Minta tolong 12 TLM anu saja deh. Suruh pelajari materinya yang habis katakan belum selesai. Kejadian majemuk. Oh, absen kan kak yang anu, coba absennya di sini. Oh iya, nanti deh. Ini 10 jam sendiri ya? Pas itu. Untuk ibu guru? Demi Loyang. ada loyang di kelas berapa? Ya, ini dulu loyang. Oke, sudah tahu. Biar. Ada tahu dulu siapa yang Ya, ini ada beberapa contoh ikan segar dan ikan yang kalian Jadi kerjakan tugas berdasarkan LKPD ya, berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD. Jawab pertanyaan itu berdasarkan apa yang kalian amati. Ya, ya. Silakan diskusi apa yang kalian dapat di situ dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Itu perikanan itu tidak boleh ya. Perikanan itu bergelut dengan ikan itu tidak ada yang namanya jin. Jadi harus silakan amati apa yang ada di situ, bagaimana keadaannya, diskusi, kemudian kalian jawab, tulis jawabannya di LKPD-nya masing-masing. Mana satu Sulaiman? Ya, silakan ke diskusi ya. Ran di mana pustangannya? Ada pustangan ini? Jawaban kita. Ya, hasil dan analisis. Ya, ikuti di situ. Talang ada talang. Talang bagus. Coba aku kalau Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya bagaimana keadaannya. Terus ya, LKPD-nya hasil dan analisis. Tidak ada yang bisa saya makan. Pengen ada. Diskusi buat ceritanya. Diskusi, kasih waktu sekitar 10 menit diskusi. Masih ada dulu. Baru datang dengan paham. Keluar sendiri. Jeleknya selamat. Korban PHP. Pakai dua kotak. Isi LKPD ini. Kamu Fatma apa aku bikin?
Dingin turun. Dingin turun. Masih ingat di sini kan sekarang. Ini data ada Ini kan sekarang. mana mungkin lagi? Udah tuh. Coba deh coba dulu. Matanya. Ini kamu sudah. Perutnya kamu. Enggak. Dia coba insannya. Coba. Ingat sekali. Kan bocor. Ini misalnya mana? Masih segar baunya? Kalau masih segar berarti dia Iya, di insannya pintar. Iya instannya ini sudah pudar. Coy, ini insannya. Asas. Oh iya, ini yang musuhnya. Tulis cepat kali cepat. Ini siapa yang punya kiri, tangan kiri? Kita tidak bisa ke kiri menulis kiri. Kau yang tahu. Buka dulu kau semua. Buka kau semua lemah. Siapa yang mendeteksi? Patno aku tuh nulis. Batman, kau yang menulis masih ini. Kau yang Tidak ada. tulis. Ini Nah, tulis cepat kali tulis. ini dia. Pesannya sudah. Ini intannya sudah mengeluarkan bau busuk. Sosot, padahal terbiasa bau ikan busuk. Ikannya masih segar. Tak buka nanti. Ini kan kita mau teliti. Belum. Kamu buka isi dagingnya? Sisinya kalau gampang dibuka berat. Sisinya. Tak balik. Oke. Tahu. ini kalau mau ya? Bagian matanya menonjol ke bawah berarti Bentar, bentar. Bu, menonjol ke bawah berarti dia suka begadang. Ya, silakan tulis hasil diskusinya ya. Kalau sudah diskusi silakan. fisiknya. Apa? Kabilangan. Lain kali. Kita bikin nama kelompok gitu yang kayak saya juga bikin kelompok ini. Kalau misalnya apa namanya? Nama ikan kan. Begitu saya dulu. Ai. Buka pos tangannya kalau mau menulis. Buka pertanyaanmu. Yang pertama kan Kamu jangan dipegang kita saja. Maksud. Ini kelaminnya. Tidak ada yang suka begadang. Pano dan sudah mengeluarkan bau busuk. Tulis. Masa kamu kalah aduh buku. Kalian buku kentara sekali. Mata. giginya lihat. Baunya masih kuat. Baunya masih tadi malam berdua. 1 kilo. Jam berapa sih main anak-anak nih? Hah? Oh. Kan tanya pegang-pegang saja. Oh, tidak ada di sisinya ini ikan busuk. Memang ikan busuk. Coba lihat di sana. Ini dari misalnya sudah. Merah. Tidak, ikannya sudah mulai bersih karena Coba deh ikannya apa? Jangan tidak lagi. Ini ikan apa nih?
Udah. Masih saya. Tidak ada sih. Bodoh. Gigit nih. Biasa ada lagi. Harus ada proses dulu. Dasar-dasarnya mah ikan kita ikan itu sudah doang kalau kita ini mereka ada ikan musuh kita nih kelompok ada ikan musuh dan segala selesai Nanti kesimpulan kalian harus kesimpulannya kan. tulis kesimpulan Tadi. ikan ayam ikan yang kami amati masih segar cip sebagai berikut ini kok yang mana dan ke sisi ini bodoh sekali wahyu tidak ada di sini ini sudah terbuka nih tidak ada di sini tidak terbuka bukan kelihatan belum lah cukup ya kenapa ya belum jak tinggi bodoh yang penting masih hidup pagi terus alam dari terus Sudah. Sudah ada hasil diskusinya. Bukan saya. Tidak ada Pak. Ada tante ya, tapi memang tidak ada karena memang masih kerjaan. Hah? Dia akan sama dengan penjelasan yang ini. Dia akan sama dengan teori yang ini. Tabel ini sama. Kalian perhatikan di sini dan tabel. Beberapa kali tabel perhatikan apa yang dikenal kalian aman itu. Bagaimana modelnya, bagaimana keadaannya. Selesai, Bu. Udah. Sudah ada penolakan. Kelompok A, bagaimana? kita masih teliti juga gradingnya kita masih teliti juga gradingnya gradingnya Bu masih teliti juga Bu kalau kita bikin aman yang masih ada titik Dari sapi.
Jadi dua ekor ikan bro. Oke, 3 menit lagi ya baru kita diskusi. Oke bro, selesai bro. Ini maksud penguatan kami. Sudah. Bu. Semua sudah set 2 kelompok sudah ada. Sudah bu. Ya. Karena kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya kalian, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Silakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong kelompok B perhatikan ya presentasi dari kelompok A. Boleh. Satu orang yang mempresentasikan jangan buka ya. Satu orang yang Bayu. akan memperlihatkan bahwa Minta tolong, kasih. ikannya begini ya. Untuk memperhatikan dia sama temannya. Oke, siapa yang mau perwakilan kelompok A untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya? Ya, silakan saudara. Masih di. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ikan yang kami teliti masih segar. Dinding perutnya masih utuh, dagingnya masih kenyal dan masih elastis kalau ditekan. Baunya masih segar, masih mengeluarkan bau alami, misalnya masih merah. Ya, kasih lihat temannya. Ini dia, itu. Kurang jelas. Coba berdiri dulu, kasih lihat. Ini kenapa dikatakan ikannya masih segar? Silakan dijelas, kasih lihat ya. Coba lihat. Tahu perasaan ya? Makin dulu. Dindingnya mana? Dinding perutnya masih utuh, Ya, dinding perutnya masih tuh. Terus, dagingnya masih kenyal dagingnya masih kenyal, kalau dinding. dan masih elastis kalau ditekan. Baunya masih segar, masih mengeluarkan bau alami. Insannya masih merah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan yang akan diajukan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Jadi itu tadi pemaparan hasil diskusi kelompok A. Untuk kelompok B, kalau ada yang mau ditanggapi, dipersilakan. Pertanyaan dulu satu kali dijawab sebentar setelah semua pertanyaan sudah dibacakan ya. Oke, ada yang bertanya? Ayo. Oke, Wahyu, kelompok A silakan. Apa alasan Anda sehingga mengatakan ikan yang Anda teliti masih segar? Hanya itu jadi pertanyaan. Dan satu. Ya. Pertanyaan mana? Tadi kedua bilang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mengapa ikan yang Anda katakan segar dapat beresan atau luka di perutnya? Nggak bisa diulang pertanyaannya. Ulang, masih pelan-pelan. Suaranya kurang jelas juga. Mengapa ikan yang Anda katakan segar terdapat luka atau beresan di bagian perutnya? Apa?
ada ikan yang masih segar. Hmm? Oke, yang pertanyaan kedua, ada sudah berapa pertanyaan Kak? Sudah. Oke, silakan didiskusikan bagaimana cara menanggapinya ya. Silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok Anda. Kenapa kami menyimpulkan bahwa ikan yang kami teliti adalah ikan yang masih segar? Dapat dilihat dari instannya masih merah atau dagingnya masih padat, baunya masih segar, dan sisiknya masih sangat menempel pada tubuh ikan. Baiklah, itulah jawaban kami. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama itu untuk pertanyaan pertama ya. Untuk jawaban untuk yang kedua gimana? Siapa yang mau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok B. Memang perutnya ada yang luka, tapi bukan karena kerusakan organ. Tapi ikan ini terluka disebabkan karena kemungkinan terjadi pergesekan dengan alat kemanusiaan pada waktu dipanen dan bukan karena kemunduran tubuhnya. Sekian jawaban dari kami. Kenapa? Saya kira Buka masker. memang perut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok B. Memang perutnya ada yang luka, tapi bukan karena kerusakan organ. Tapi ikan ini terluka disebabkan karena kemungkinan terjadi pergesekan dengan alat pemanenan pada waktu dipanen dan bukan karena kemunduran mutunya. Itulah jawaban dari kelompok kami. Sekarang ada tanggapan lain dari kelompok B? Tidak ada. Berarti kelompok A sudah melakukan persentase ya, mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Ayo, kita tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok A sudah melakukan persentase. Sekarang gantian, silakan kelompok B mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok B. Ikan teh yang kami amati sudah tidak segar lagi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ini perutnya sudah berubah warna dan sudah agak lunak. Dagingnya sudah lembek atau sudah lembek kalau ditelan sudah tidak elastis lagi. Sisiknya mudah terlepas, mengeluarkan bau yang busuk. Demikianlah itulah hasil persentase yang kami diskusikan tadi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Ya, itu tadi persentase hasil diskusi kelompok B ya. Jadi tadi perhatikan ikannya, silakan. Dia mengatakan bahwa ikannya sudah mulai busuk. Ikan yang mereka amati itu ikannya sudah mulai busuk. Jadi dari pengamatan kalian, kalau ada yang menanggapi hasil presentasinya, dipersilakan untuk kelompok A.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, kenapa Anda mengatakan bahwa ikan yang Anda amati sudah tidak segar lagi, padahal kulitnya masih mulus? Itu satu. Masih ada Setelah lagi? pertanyaan dari kelompok kami. Masih ada? Kasih dua pertanyaan baru dijawab satu kali. Assalamualaikum. Dulu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari kelompok kami. Kalau misalnya ikannya insannya sudah bundar gara-gara terlalu lama dijahit, tapi dagingnya masih bagus, termasuk masih segar atau sudah busuk? Ini pertanyaan dari kelompok kami. Ya, ada dua pertanyaan, ada dua tanggapan dari kelompok A ya. Untuk kelompok B, silakan diskusi dan kelompoknya menjawab pertanyaan dari kelompok A. Perhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok A. Karena ikan yang tidak segar bukan hanya dilihat dari kulitnya, tetapi banyak aspek, termasuk dagingnya sudah lembek, matanya cekung, dan insannya sudah tidak cerah lagi. Kurang jelas, apakah masih bisa diulang? Kurang jelas, kurang jelas. Kasih paham. Masih keras. Paham belum? Karena ikan yang tidak segar bukan hanya dilihat dari insannya, tetapi banyak aspek, termasuk dagingnya sudah lembek, matanya sudah cekung, contohnya seperti ini, dan insannya sudah tidak cerah lagi. Sudah cukup. Pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Kalau misalnya ikannya sudah pudar gara-gara terlalu lama di air, tapi dagingnya masih bagus, termasuk masih segar atau sudah busuk? Jawabannya. Maaf, jawabannya kurang jelas. Maaf, bisa diulang jawabannya kurang jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk menentukan kesegaran ikan. Jadi kalau cuma satu yang tidak terpenuhi, seperti daging masih agak padat, tapi insannya, matanya, sisiknya atau baunya sudah busuk, maka ikan tersebut memang sudah tidak segar lagi. Paham? Paham.
Terima kasih. Jadi masih ada tanggapan untuk kelompok A? Dari kelompok B? Dari Jadi Ibu Rangga presentasi untuk kelompok B sudah selesai ya? Ya, Bu. Aku dulu untuk kelompok B. Oke, kedua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi Ibu Guru minta siapa di antara kalian yang bisa simpulkan hasil diskusi kelompok hari ini tanpa harus memandang dari kelompok mana. Simpulkan semua hasil diskusinya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Jadi kan, Adit. ya Bu, di sini ya Bu. Ya. Ini ciri-ciri kan. Di kalimat Yang mana? bagian B nya kan itu tadi hasil diskusi yang dua kan bagian A nya mereka, kita bagian B nya. Ya. Simpulkan semuanya. Dua-duanya nih Bu. Ya, mau dijelaskan yang semuanya. Semua kegiatan hari ini. Oh, semua. Ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pengamatan hari ini. Dari kelompok A, hasil pengamatan dari ciri-ciri ikan yang masih segar. Coba. Yang pertama, dinding perutnya masih utuh. Yang kedua, dagingnya masih kenyal dan masih elastis kalau ditekan. Yang ketiga, baunya masih segar, masih mengeluarkan bau alami. Yang keempat, insangnya masih cerah. Itulah ciri-ciri dari hasil pengamatan ikan yang masih segar. Selanjutnya, hasil pengamatan dari ciri-ciri ikan yang busuk. Yang pertama, dinding perutnya sudah berbau, warna dan sudah agak lunak. Yang kedua, dagingnya sudah lembek atau sudah ditelan sudah tidak elastis lagi. Yang ketiga, ciciknya mudah terkelupas. Dan yang keempat, mengeluarkan bau yang busuk. Itulah hasil pengamatan yang baru saja kita lakukan. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Itu tadi kesimpulan yang dibacakan oleh temannya kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan yang dibacakan sudah bagus, tapi mungkin masih ada yang kurang sedikit ya. Ya, Bu. Guru tambahkan sedikit kesimpulannya. Yang ini, sortasi. Pengertian sortasi adalah pemesanan ikan berdasarkan jenis, ukuran, dan tingkat kesegarannya. Yang kedua itu, grading adalah mengelompokkan ikan ke dalam beberapa tingkatan atau kelas, sehingga masing-masing kelas memiliki kualitas mutu yang seragam. Yang ketiga, produk perikanan termasuk dalam produk yang memiliki sifat sangat mudah rusak atau busuk. Dalam artian nama lainnya adalah itu perishable food. Yang keempat, cara membedakan ikan segar dan ikan yang mulai busuk adalah dapat dilihat dari perbedaan kulit, insang, sisik, mata, daging, dan keadaannya di dalam air. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari ibu guru menjelaskan sampai kalian diskusi, mungkin masih ada yang belum dipahami. Ya, kalau ada yang kira-kira masih belum terlalu dipahami, ibu guru sudah bagikan bahan ajar ya.
sudah lengkap untuk bahan ajarnya ya. Ya Bu. Ya berarti untuk pembelajaran hari ini untuk sortasi dan reading Ibu Guru sudah anggap tuntas ya. Ya Bu. Untuk tugasnya kalian itu di bahan ajar yang Ibu Guru berikan itu ada yang namanya tes formatif di bagian akhir. Kalian kerjakan tes formatif itu dan kalian bisa kumpul itu pembelajaran selanjutnya ya. Ya Bu. Jadi untuk minggu depan itu kita lanjut ke materi baru. Ya, untuk minggu depan itu kita belajar tentang perhitungan mutu. Mutu hasil perikanan. Kita akan menghitung tentang efisiensi pakan, konversi pakan dengan mortalitasnya itu yang akan kita pelajari minggu depan ya. Ya Bu. Ya, berarti untuk hari ini kegiatan pembelajarannya kita sudah selesai ya. Ya Bu. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua dilancarkannya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya ya. Jadi sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini, tolong siapa yang bisa berdoa dari kelompok sebelah, kelompok D? Iqbal. Nah, salah satu tolong pimpin doanya dulu nak. Dua. Ayo teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa. Doa keluar. Ya, kegiatan pembelajaran sudah selesai, tapi sebelum Ibu Guru keluar, Ibu Guru harapkan bersihkan dulu semuanya. Bersihkan kembali, ikannya kasih masuk kembali termos, mejanya diatur kembali seperti sedia kala supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dengan baik ya. Ya, Bu. Tolong bersihkan dulu ruangannya masing-masing. Ayo, bersihkan dulu. Kembalikan mejanya seperti sedia kala. Ini